RRI Ende Kanal Inspirasi, dan kita lanjut lagi ke topik berikutnya untuk wawancara pagi ini pendengar terkait dengan ini sebenarnya kabar gembira ya, karena warga Pulau Flores dikabarkan akan dilayani 2 jet armada laut NTT. Nah, ini seperti apa informasinya pendengar? Kita akan ketahui selengkapnya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ishak Duka. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Ishak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Caroline, selamat pagi para pendengar setia RRI Anda di mana saja berada. Selamat merayakan hari Minggu Palem bagi umat Katolik ataupun umat Kristen yang merayakannya. Oke, selamat hari Minggu juga Pak Ishak. Jadi ini hari Minggunya di Maumere ya sekarang ya? Sekarang lagi di Maumere nih, lagi di Hotel Sylvia. Oh begitu. Siap-siap nanti bersama Bapak Gubernur kunjungan ke Daratan Sika sudah sejak kemarin. Persisnya kita sudah dari tanggal 7 April mendampingi Bapak Gubernur dalam kunjungan ke Lembata dan seluruh daratan Flores. Oke, kita pagi mulai ini dari Lembata. Pagi ini kita ke beberapa desa di wilayah Sika, lalu mungkin agak sorean atau malam memasuki wilayah Ende dan kami akan menginap di Watuneso. Oke, baik. Ini padat sekali ya jadwalnya hari Minggu ini. Sangat padat kita ini jadinya Minggu Palem pasca di jalan ya. Di jalan Menarik saja juga begitu ya. Oke, Iya. siap Pak Ishak. Dan kita juga mau ketahui ini ada informasi terbaru begitu ya. 2 armada untuk jet armada laut katanya ini ya yang siap melayani warga Pulau Flores. Informasinya seperti apa ini? Armada apa saja ini Pak Ishak? Baik Bu Caroline. Jadi memang sesuai yang diinformasikan juga yang kami tahu ya. Bahwa nanti per tanggal 25 April itu ada 2 kapal cepat, yaitu kapal Ina Maria 3 dan kapal Fantasi, kapal cepat Fantasi, yang nanti akan melintasi atau berlayar dari Ende menuju ke Larantuka, Adonara maupun Lembata. Nah, terkait memang kapal-kapal ini sebetulnya saya cukup tahulah sedikit karena Fantasi itu kapal Fantasi saat ini kan melayani Leleba Larantuka. Kemarin kami dengan Bapak Gubernur dan rombongan menggunakan kapal Fantasi ini, kita berlayar dari Leleba ke Larantuka itu ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi terus terang pemerintah menyambut baik bahwa ada perusahaan pihak swasta yang mau berlayar mengambil rute yang memang tidak biasa nih, rute selatan ya, dari Ende ke Larantuka dan seterusnya ke Adonara dan Lembata. Ini belum pernah kita mendengar. Jadi ini memang perusahaan swasta yang saya anggap berani dan mereka kita apresiasi karena memang mendukung pemerintah, karena untuk wilayah selatan ini memang belum pernah ada sepengetahuan saya ya, belum pernah ada, apalagi ini kapal cepat. Nah, tentunya dia akan melintasi wilayah-wilayah selatan ya. Jadi orang yang mungkin mau bepergian dari Ende ke Larantuka atau seterusnya ke Lembata, itu sudah bisa lah. Nah, ada pilihan perjalanan melalui transportasi laut. Kita tahu sejarahnya dari dulu memang banyak warga masyarakat yang khususnya dari Lembata, dari Flores Timur yang mau datang katakanlah sekolah di Suradikara. Kalau kita dengar cerita-cerita dulu, itu mereka menggunakan dari kampungnya menggunakan perahu, berlayar dari pulau ke pulau, kemudian sampai ke Larantuka dan kemudian menggunakan transportasi darat. Nah, kali ini dengan pemerintah pihak swasta ini membuat terobosan seperti ini,
saya kira sangat baik dan kita berterima kasih. Kita menyambut baik ini. Dengan kapal cepat ini ya, apalagi ini kalau orang Ende mau ke Larantuka yang sebelumnya kalau gunakan bus 8 jam, ini cuma 2 jam saja jadinya begitu ya Pak Ishak. Jadi sangat membantu sekali ini. Tapi kami juga dapat informasi bahwa ada pergolakan atau penolakan juga ini daripada bus sopir-sopir bus travel semacam itu yang merasa ini kalau ada kapal cepat semacam ini usaha mereka bisa mematikan usaha mereka seperti itu. Tanggapan dari pemerintah seperti apa ini Pak Ishak? Ya, saya pikir teman-teman kita yang travel tidak usah katakan sampai dengan melakukan protes karena ini kita ini kan punya moda transportasi darat, laut dan udara. Ya, wilayah kita ini wilayah kepulauan, ya wilayah kepulauan. Jadi pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau pihak-pihak lain yang mau berusaha di bidang transportasi itu menyiapkan pilihan-pilihan. Menyiapkan pilihan-pilihan moda-moda transportasi agar dengan demikian masyarakat punya banyak pilihan seperti itu. Dan saya kira ini sesuatu hal yang baik. Nah di sini tentunya dibutuhkan bagaimana pelayanan. Jadi pelayanan yang baik tentu akan dipilih oleh masyarakat dan di zaman sekarang zaman global seperti ini, saya kira hal-hal semacam begini akan kita masyarakat akan mulai sudah hadapi dan saya kira ini suatu hal yang baik. Ya, saya kira seperti itu. Tidak perlu resah berarti ya ini para sopir bus atau sopir travel semacam itu. Ini menjadi salah satu cara juga bagaimana mereka dapat berbenah begitu ya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi begitu Pak Ishak maksud Anda. Benar. Oke. Dan sampai saat bagaimana Pak Ishak? Ya. Dan saya pikir ini kan sesuatu yang masih baru. Belum tentu juga pihak operator yang mengoperasikan kedua kapal cepat ini belum tentu juga dia mengalami keuntungan, kan dia baru mencoba ini. Jadi saya pikir berilah dia kesempatan, kan seperti itu. Itu mungkin tambahan saya tuh. Dan waktu pelayanannya juga nih belum tentu setiap hari begitu ya Pak Ishak? Ya, karena itu tidak mudah. Bagaimana dia mengoperasikan satu kapal cepat dengan katakanlah durasi waktu yang 2 jam atau 3 jam, itu tentu memakan bahan bakar yang tidak sedikit. Tentunya dia akan berhitung segala sesuatunya, biaya operasionalnya dengan tentu harga tiket. Nah di sini kan nanti masyarakat akan melihat harga tiket sekian, dia bandingkan dengan moda transportasi yang lain sekian. Nah disinilah masyarakat diberi pilihan-pilihan. Semuanya kembali ke masyarakat ini ya, karena kalau ada kapal cepat, nah ini waktu yang cepat lebih cepat bisa sampai ke tujuan hanya waktu 2 jam. Nah mungkin harganya lebih tinggi. Nah ini kalau mereka yang tidak mampu membayar dengan harga yang ditetapkan, nah ini bisa memilih untuk menumpang atau menggunakan moda transportasi darat. Begitu saja ya, pilihannya tergantung di masyarakat. Yang terpenting sampai saat ini pemerintah tetap mendukung ya dengan adanya transportasi terbaru. Usaha-usaha ya. Baik, terima kasih Pak Ishak sudah bersama kami pagi ini dengan informasinya. Selamat berhari Minggu, salam sehat dan sukses ya dan juga lancar untuk kegiatannya hari ini Pak Ishak. Baik, terima kasih Bu Caroline, terima kasih untuk semua pendengar. Selamat hari Minggu, salam sehat dan berkati kita semua. Amin. Bersama dengan kita baru saja pendengar Ishak Nuka, Kepala Dinas Perhubungan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.